Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di podcast Kelompok A. Di sini saya Zulfadina yang akan menemani kalian semua di podcast hari ini. Kira-kira apa ya tema podcast kita hari ini? Ada yang tahu nggak sih? Ya, jadi tema podcast kita hari ini adalah tentang definisi Islam dan studi Islam. Di sini kita sudah bersama kakak-kakak kita. Yang pertama itu kakak Angelina dan yang kedua kakak Mutia. Langsung saja ya kita berbicara kepada mereka berdua. Ya, Kak Angelin, Kak Muti, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Yuk, Kak sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik Kak. Ya teman-teman, mereka ini akan menjadi membawakan materi kita pada hari ini. Pertama, Kak Angelin akan menjelaskan tentang definisi Islam. Langsung saja ya Kak. Iya Kak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Islam. Definisi Islam secara etimologi atau bahasa adalah berarti tunduk. Kata Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat, dan dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa aslama atau berserah diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Kemudian, definisi Islam secara terminologis atau istilah adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, jadi seperti itu Kak definisi Islam menurut etimologi dan terminologis. Oke, terima kasih Kak Angelina atas penjelasannya. Kemudian kita beralih ke definisi studi Islam kepada Kak Muti. Oke, terima kasih kepada Kak Zulfa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi studi Islam. Studi Islam itu secara bahasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Nah, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan Islam. Menurut Dr. Sahrodi Jamali, secara makna majemuknya, studi Islam dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah studi Islam berdasarkan pada proses transmisi ajaran Islam dari generasi ke generasi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah pengalaman. Nah, yang kedua, studi Islam secara kelembagaan. Yang terakhir adalah studi Islam kritis, itu melalui insider dan outsider. Nah, secara terminologi, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara mendalam atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. Yang pertama adalah Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Yang kedua adalah Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat, sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga adalah Islam bermuara pada kedamaian. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Zulfa.
Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih dari adik-adik, terutama dari mahasiswa baru ya. Mungkin karena mahasiswa baru jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan muncul tentang Islam. Gini, ada pertanyaan dari Nasik Zulfaniam nih dari kelompok 6 katanya. Kapan pertama kali Islam dikenal? Kepada Kak Angelin dulu ya, kita tanya. Kak Angelin, kapan ya pertama kali Islam dikenal? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Islam itu dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro sampai dengan sekarang. Ya, gitu tuh jawabannya Kak Nasik. Semoga didengarkan ya. Ya, kembali lagi pertanyaan buat Kak Muti nih. Dari Rizal Abdullah, bagaimana penyebaran agama Islam dan siapa yang menyebarkannya? Ya, Mbak Muti. Ya baik, langsung saja saya jawab ya. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu melalui berbagai macam cara, dari perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, hingga terkait ajaran tasawuf. Dan siapa sih yang menyebarkan agama Islam di Nusantara? Yaitu 9 wali yang biasa kita sebut dengan Wali Songo. Ya, terima kasih ya Mbak Muti. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Aminatun Juria. Pertanyaannya itu tentang siapa sih yang menyebarkan Islam di Indonesia dan kapan masuknya Islam di Indonesia. Yang mau jawab siapa nih, Mbak Angelin atau Mbak Mutia? Gimana Kak? Ya, saya yang akan menjawab pertanyaan dari Kak Zulfa tadi. Kapan Islam masuk di Indonesia dan siapa yang menyebarkannya? Jadi, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros. Oke, itu ya jawabannya teman-teman. Pertanyaan terakhir nih Kak, tentang apa sih yang dimaksud dengan insider dan outsider dalam studi Islam kritis? Buat Mbak Muti aja. Oke Mbak Muti. Ya baik, studi Islam, insider diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri. Jadi bisa diartikan insider ini ya kita sebagai orang Islam yang mengkaji studi Islam. Nah, sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan. Itu adalah orang di luar Islam yang dia mengkaji studi Islam. Begitu. Oke, baik. Udah ya pertanyaan teman-teman, udah kita jawab semua, alhamdulillah. Ya, kesimpulannya, ya, Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat di muka bumi. Yang di dalamnya terdapat akidah atau mengesahkan Allah, akhlak, syariat, dan perintah dan larangan-larangannya. Kemudian, studi Islam itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Oke teman-teman, terima kasih ya Mbak Angelin, Mbak Mutia. Iya, sama-sama. Mungkin sampai di sini podcast yang bisa kita bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.